Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul kiram, para kiai, para ustaz, sesepuh bini sepuh, jamaah Masjid Al-Anam pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan rangkaian pengajian Ahad pagi yang didahului dengan sholat duha berjamaah, pembacaan Asmaul Husna, tahlil dan juga sholawatan. Kemudian kita istirahat dan juga kita lanjutkan dengan tausiah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Anam pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita berada dalam kalender miladiah atau Masehi di akhir-akhir bulan Desember. Ini apa nggih, Pak? Bulan apa niki, Pak? Desember nggih, Pak. Niki kita akan memasuki tahun baru 2022. Tentunya kita bertambahnya umur, Ibu. Bertambahnya umur niku bertambah usia, Bu. Berarti kalau bertambah usia, kesempatan awake dhewe niku semakin bertambah apa semakin berkurang, Bu? Berkurang ya, Bu ya. Yen kaya kula, misale kula dikai jatah Gusti Allah misale umur 83 tahun. Misale ya, Bu ya. Soalnya bapak kula meninggal 83 tahun. Sapa ngerti dijokake bapak di kodoke karo bapake kula. Saniki empun 43. Berarti kan kurang 40 tahun. Nggih, Bu. Kalau Pak Junid sekarang umurnya berapa? 50 lebih ya, Pak ya? 17. 17 diwalik. Kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi, umure Kanjeng Nabi 63 tahun. Lah, sing umure 60 tahun berarti kurang 3 tahun. Hati-hati loh, Pak. 71, Pak. Oh, itu. Lah sing umure 60 tahun kurang 3 tahun misalnya yang 62 kurang 1 tahun. Yang 62 11 bulan. Malah kurang sedino. Pak Junedi malah kurang sedino. Nggih. Tapi masalah umur niku, Bu, niku rahasiane Gusti Allah. Dikatakan umur niku adalah suatu misterius problem, ya Pak. Napa misterius problem? Masalah yang sangat misterius. Nggih napa nggih, Pak? Mboten ngertos. Nggih, mboten ngertos awake dhewe niku kapan meninggal, teng pundi meninggali orang ngerti. Sing penting awake dhewe niku yang harus kita pikirkan, harus kita persiapkan yaitu apa, Bu? Bekal. Bekal. Jenengan yen badhe teng Jakarta, nggih Bu, teng Surabaya, ora bawa bekal, ya ora akan sampai. Ya, Bu, malah terlantar teng niku. Napa nggih? Misalnya teng perjalanan ada pemeriksaan keamanan, mana KTP-nya? Ora bawa KTP. Ora bawa, terus perjalanannya masih jauh, enggak bawa uang. Lah akhirnya bisa terlantar. Lah yen awake dhewe apalagi menghadap Allah. Nggih napa nggih, Bu? Teng akhirat kelak yang
tidak tahu seperti apa di akhirat itu. Bahkan di akhirat itu lebih lama daripada di dunia. Gini apa gini? Teng akhirat sedina niku Bu, padha karo 1000 tahun teng dunya. Suwe apa cepet Bu? Suwe. Gini. Ning akhirat niku setahun sehari padha karo 1000 tahun teng dunia. Yen saiki awake dhewe wis 2021 padha karo 2 dina teng akhirat. Yen awake dhewe ora mempersiapkan bekal maka akan menjadi rugi. Nggih. Lah mangke awake dhewe ketika meninggal, nah yen misale jenengan niku teng dunya niku taat kali Gusti Allah, melaksanakan perintah Gusti Allah, mriku jenengan wis disambut oleh malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Misalnya, wahai si fulan, aku rindu padamu. Kowe dulu teng dunya senenge pengajian, senenge salat jamaah, ngaji, berbuat amal kebaikan, amal soleh. Saiki kowe teko, aku rindu kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nggih, sudah dirindukan. Tetapi yen awake dhewe ning dunya senenge berbuat maksiat kali Gusti Allah, durhaka kali Gusti Allah, tidak melaksanakan perintah Gusti Allah, malah menjauhi larangan Gusti Allah, malaikat teng mriku Bu, empun napa Bu? Pun siap-siap palu ki yen kowe durhaka kali Allah, kowe iki diciptake ning dunya tujuane kangge ibadah kali Gusti Allah, ya kan? Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, tapi kalau kowe ora tahu melaksanakan perintah Allah langsung dipalu. Yang Masya Allah, naudzu billah, awake dhewe berlindung kepada Allah. Maka dongane kita Bu, doane kula sedaya, doa yang sering kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kula nyuwun kali jenengan kebaikan teng dunya lan kebaikan teng akhirat. Lan kula mohon ya Allah perlindunganmu dari api neraka. Teng kubur rumiyin, mangke teng kubur niku wonten dua keadaan. Nikmat kubur niku padha karo apa Bu namanya? DP teng surga. DP-ne teng surga nikmat kubur. Dikipasi oleh apa Bu? Oleh makhluk-makhluknya Gusti Allah, rasane adem, enak, nikmat seperti tidur. Mangke yen yaumil kiamat datang baru dibangunkan. Tetapi yang durhaka kali Gusti Allah teng kubur dapat siksa kubur. Masya Allah, naudzubillah. Makane Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya Bu, sing dipanggil tiang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Surat Al-Hasr itu surat ke-59. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Lah niki bekal ingkang saen ku takwa. Dan hendaknya kamu melihat apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Jadi awake dhewe niku dikongkon oleh Gusti Allah, diperintahke Gusti Allah supaya introspeksi diri. Maka dalam suatu rukun haji, ngertos rukun haji, walaupun kula dereng pernah haji tapi kula pernah belajar. Ada yang namanya wukuf di Arafah.
Wonge sapa yang melaksanakan haji tidak melaksanakan wukuf, rukun itu harus dikerjakan, maka tidak sah hajinya. Dan wukuf itu dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf di situ orang berhenti mengintrospeksi diri, maka menangis seluruh manusia pada saat itu di Arafah. Padahal cuma diam, berhenti, menangis, meneteskan air mata seperti dia di padang mahsyar. Lah niku nih, masya Allah. Maka ketika kita di dunia pun diperintahkan oleh Allah agar berintrospeksi diri. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya kamu melihat apa yang sudah kamu perbuat di dunia untuk hari esok. Hari esok itu nopo? Hari kiamat. Yang sudah kita bawa, yang sudah kita kumpulkan apa? Kalau belum kita banyak bersalah, banyak berdosa kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah mumpung masih teng dunia dan kita perbaiki amal kita, hidup kita. Kita banyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Atau Sayyidul Istighfar yang tadi dibacakan oleh Ustadz Junaidi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lah niku Sayyidul Istighfar. Dalam hadisnya sapa wong sing maca Sayyidul Istighfar, Sayyid itu artinya raja, pemimpin. Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, dengan penuh keyakinan membacanya pada pagi hari, terus jenengan siang hari meninggal dunia, maka langsung dimasukkan surgane Gusti Allah. Karena sudah diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu tadi kita baca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Baca sore hari, malam hari meninggal, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan awake dhewe niki meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pergantian malam, siang itu semuanya itu ada hikmahnya. Ada suatu pelajaran. Allah ciptakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ini ayat yang Rasulullah pada saat menerima ayat ini, Rasulullah mencucurkan air matanya, menangis sampai Bilal berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Saya barusan mendapat ayat terakhir dari surat Al-Imran. Surat Al-Imran itu jumlahnya 200 ayat. 10 ayat terakhir Rasulullah kalau bangun malam duduk, kemudian membaca ayat ini. Setelah membaca ayat ini Rasulullah menghadap langit sambil membaca. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ketika membaca ayat ini Rasulullah menghadap langit. Setelah selesai baru Rasulullah berwudu sholat tahajud sampai Bilal mengumandangkan adzan subuh. Ayatnya sangat luar biasa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad a'zaitah wa ma lidh-dhalimin min
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina wa'adtana 'ala rusulika wa la tu'zina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Terus sampai ayat 200. Ini baru ayat 194 ya Bu ya. Terus ke panjang ini. Ini selalu dibaca Rasul ketika bangun menghadap langit. Kemudian Rasulullah sholat tahajud. Rasulullah sholat tahajud sama sholat witir itu 11 rakaat. Berarti tahajudnya 8 kali 2 rakaat, witirnya 3. Lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, maka terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jenengan berakal apa mboten Bu? Niki wonten tanda-tanda kebesarannya Allah, yaitu orang yang selalu mengingat Allah dikala berdiri, mengingat Allah. Ngadeg ingat Allah. Caranya bagaimana? Bisa sholat dengan berdiri, atau dalam arti berdiri ini mengingat Allah, berzikir sambil berdiri. Kalau tidak berdiri, dia mau dan duduk. Kalau nggak bisa sholat sambil berdiri, bisa dengan duduk. Atau kita berduduk berzikir seperti tadi, membaca Asmaul Husna, berzikir kepada Allah, membaca la ilaha illallah, tahlil, baca sholawatan, berzikir kepada Allah. Wa qu'uda wa ala junubihim, kalau tidak bisa duduk dengan berbaring, ya Bu ya. Sholat berbaring, kalau sakit berbaring tidak apa-apa. Ketika kita berbaring, berzikir kepada Allah. Wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, kemudian dia memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat itu apa? Tanda-tanda. Maka kalau Al-Qur'an berapa ayat? Itu ayat itu artinya tanda-tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah itu ada 2. Ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Qauliyah itu artinya firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Itu namanya ayat qauliyah. Kalau ayat kauniyah itu ayat-ayat yang berupa ciptaan Gusti Allah kaya langit. Langit itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau siapa yang bisa menciptakan langit kecuali Tuhan, yaitu Allah. Wa wahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati war rahmanur rahim. Tidak ada yang bisa menciptakan bumi kecuali Tuhan, yaitu Allah. Tidak ada yang dapat menciptakan manusia kecuali Allah. Jadi ayat-ayat Allah semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka orang itu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia. Yang kau ciptakan semua itu adalah manfaatnya. Bahkan sekecil apapun ada manfaatnya. Ya Bu ya, semuanya ada manfaatnya yang Allah ciptakan. Maka dia berkata, ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Mohon kepada Allah, karena dasarnya api neraka. Awake dhewe kono tegesan mawon. Panas napa mboten Pak Junet? Pak Junet, kono tegesan. Nginjak tegesan panas, apalagi api neraka. Masya Allah, naudzubillah. Maka selalu berdoa agar dijauhkan dari api neraka. Yen wis dijauhke dari api neraka, insya Allah akan dilebetke surgane Gusti Allah. Amin, Allahumma amin. Demikianlah Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, jamaah pengajian Ahad pagi yang dapat sampaikan. Waktunya rodo molor setitik tapi ora apa-apa. Ben rodo apa Pak? Ben rodo rampung penjelasannya. Nggih. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.